Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang riset investasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Saya Sofia Angelina dengan NIM 2502040 dan teman saya Berlianta Veronica dengan NIM 200502007. Saya Hailunisa dengan NIM 200502023. Saya Maisyaro Prihartiwi dengan NIM 200502024. Dan saya Sokson Sigiro dengan NIM 200502012. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai ringkasan bisnis. PT Solusi Bangun Indonesia adalah sebuah perusahaan publik di mana mayoritas sahamnya dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan Group, produsen semen terbesar di Asia Tenggara. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Perusahaan ini awalnya dikenal dengan nama PT Semen Cibinong Tbk yang didirikan sejak tanggal 1971. Kemudian pada tahun 2006 berubah nama menjadi PT Holcim Indonesia Tbk dan pada tahun 2019 berganti lagi menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Selanjutnya yaitu rekomendasi investasi. Di sini kami merekomendasikan untuk beli saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan target harga sebesar 1.758 per lembar saham, yang menunjang potensi keuntungan sebesar 4,96% dari harga saham SMBC pada 4 Juni 2022 sebesar 1.675. Beberapa alasan kami melakukan rekomendasi ini yaitu pertumbuhan pendapatan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMBC mengalami peningkatan, yaitu pendapatan pada tahun 2021 tercapai 11,2 triliun rupiah atau naik 10,9% dari 10,1 triliun rupiah pada tahun 2020. Kedua yaitu kinerja PT Solusi Bangun Indonesia atau SMBC mengalami perbaikan. SMBC membukukan laba bersih sebesar 720,93 miliar sepanjang 2021. Realisasi ini naik 10,74% dari laba tahun 2022 sebesar 650,98 miliar. Yang ketiga yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk berhasil menumbuhkan asetnya selama 3 tahun terakhir. Akhir Desember 2021, jumlah aset PT Solusi Bangun tercatat meningkat dari 20,73 triliun menjadi 21,49 triliun. Jumlah aset tidak lancar sebesar 5,23 triliun dan jumlah aset tidak lancar sebesar 16,25 triliun. Keempat, pasar ekspor PT Solusi Bangun atau SMBC mengalami peningkatan. Pasar ekspor PT Solusi Bangun Indonesia naik 23,2% menjadi 11,4 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,3 juta ton. Penjelasan selanjutnya mengenai deskripsi bisnis. PT Solusi Bangun Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1971 dengan nama PT Semen Cibinong. Kantor pusat Solusi Bangun Indonesia berlokasi di Talevera Suite, lantai 15 Talevera Office Park, Jalan TB Simatupang nomor 22-26 di Jakarta, dan memiliki 4 pabrik semen yang berlokasi di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan Loknga, Aceh, dengan total kapasitas produksi 14,8 juta ton semen per tahun dan memperkerjakan lebih dari 2.400 orang. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMBC terutama meliputi pengoperasian pabrik semen, beton, produksi agregat, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan industri semen, serta melakukan investasi pada perusahaan lainnya. Pada tahun 2021, PT Solusi Bangun Indonesia atau SMBC mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar 10,74% dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 720,93 miliar tahun 2021 dan 650,98 miliar pada tahun 2020.
Pertumbuhan laba bersih tersebut terutama didukung oleh penurunan beban keuangan perseroan dari 673,92 miliar menjadi 454,86 miliar. Dan pendapatan perseroan yang mengalami kenaikan dari 10,11 triliun menjadi 11,22 triliun atau meningkat 10,98%. Penyumbang utama sektor pendapatan adalah penjualan semen yang mengalami kenaikan dari 9,24 triliun pada tahun 2020 menjadi 10,24 triliun di 2021. Adapun penjualan lainnya yang mengalami pertumbuhan yakni beton mengalami peningkatan dari 659,76 miliar menjadi 822,66 dan sektor agregat dari 80,78 miliar menjadi 115,61 miliar. Sementara itu, jasa konstruksi lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 126,38 miliar pada tahun 2020 menjadi 39,87 di tahun 2021. Sementara itu, beban pokok perseroan naik dari 7,12 triliun menjadi 8,36 triliun. Sedangkan beban usaha perseroan menurun dari 1,36 triliun menjadi 1,35 triliun. Total aset perseroan pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 21,49 triliun dan 20,74 triliun. Sementara posisi kas perseroan yaitu 290,57 miliar dan 526,81 miliar. Sedangkan liabilitas perseroan pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 10,31 triliun dan 13,17 triliun. Dan untuk kuartal pertama tahun 2022, SMBC membukukan peningkatan volume penjualan semen domestik sebesar 12,55% menjadi 2,99 juta ton. Peningkatan ini berkontribusi pada total volume penjualan semen dan terak yang naik sebesar 7,29% menjadi 3,39 juta ton. Lini bisnis beton juga mengalami peningkatan volume penjualan sebesar 27,69% atau menjadi 272.000 M3 dan volume penjualan agregat naik 12,40% menjadi 154.000 ton. Analisis ekonomi global dan lokal. Kondisi baik di tingkat global dan nasional menunjukkan berbagai peningkatan seiring pemulihan sektor investasi di sepanjang tahun 2017. Manufaktur dan dagangan yang terus berlanjut. Perekonomian global mencatat tingkat pertumbuhan terbaik selama 4 tahun terakhir, sementara tingkat PDB Indonesia tetap di atas 5%. Industri semen nasional juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,6% atau dari 61,6 juta ton pada tahun 2016. Perusahaan semen global yang semula diduduki oleh Lafarge Group digeser oleh PT Holcim Indonesia Tbk yang menguasai kapasitas produksi semen sebesar 212 juta ton per tahun dengan volume penjualannya di tahun 2010 mencapai 130 juta ton. Lafarge Group dengan kapasitas produksi 199 juta ton dengan volume penjualan mencapai 141 juta ton. Sejumlah kondisi berat menerpa industri semen di Indonesia, mulai dari adanya pandemi COVID-19, market overcapacity, serta kenaikan harga batu bara. Meski begitu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk masih mencatatkan hasil positif pada laporan kinerja keuangannya. Di tengah situasi dan kondisi pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19, kegiatan konstruksi nasional berlangsung lebih aktif pada semester kedua 2021. Hingga akhir September 2021, konsumsi semen domestik tercatat meningkat sebesar 5,51% dan ekspor sebesar 35,49% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan semen dan terak termasuk ekspor tercatat sebanyak 9 triliun ton, sedangkan pada kuartal 3 2020 sebanyak 8,7 triliun ton.
Pendapatan hingga kuartal 3 2021 tercatat sebesar 8,07 triliun ton. Lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai 7,3 triliun. Meski demikian, secara umum, peta industri semen nasional masih tergolong berat, belum lepas dari pandemi COVID-19 dan market overcapacity. Selain itu, industri semen kini juga berdampak kenaikan harga batu bara yang melonjak tinggi akibat krisis energi global. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tinjauan industri. Yang pertama adalah ancaman perusahaan. Ancaman yang kira-kira akan dihadapi oleh PT Holcim Indonesia adalah di bidang jaringan distribusi. Jika kita bandingkan dengan kompetitornya yang berstatus BUMN, biasanya mereka memiliki jaringan distribusi yang lebih kuat serta banyak. Padahal PT Holcim Indonesia memerlukan vendor untuk melakukan jaringan distribusi karena tidak memiliki moda transportasi milik sendiri seperti BUMN lainnya. Walaupun seperti itu, perusahaan ini memiliki kelebihan lain dengan kebijakan mereka, yaitu memiliki distributor tunggal yang diterapkan agar kontrol distribusinya lebih mudah. Lalu ancaman kedua yang kira-kira akan dihadapi oleh PT Holcim Indonesia ini adalah munculnya kompetitor baru yang berkeinginan memberikan harga yang lebih murah. Karena semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga mengakibatkan semakin banyaknya pendatang baru di bidang perusahaan semen. Kemungkinan mereka sengaja menyebabkan harga jual semakin kecil agar dapat meraih pangsa pasar. Hal tersebut merupakan ancaman bagi Holcim yang telah menetapkan harga rata-rata. Pembahasan mengenai pesaing. Pesaing PT Holcim Indonesia yang paling besar menurut kelompok kami adalah PT Semen Indonesia. Dikarenakan PT Semen Indonesia ini merupakan salah satu dari 10 perusahaan terbesar di tanah air penghasil semen. Dan juga perusahaan ini memiliki usia yang cukup tua dibandingkan perusahaan semen lainnya, yaitu lebih atau kurang dari setengah abad. Jadi perusahaan ini memiliki kepercayaan yang lebih di mata konsumen dibandingkan dengan perusahaan semen lainnya. Perusahaan Semen Indonesia ini memiliki kapasitas produksi perusahaannya sebesar 20 juta ton per tahun dan pangsa pasarnya meliputi 42% pasar semen di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian posisi persaingan dari PT Holcim Indonesia. Yang pertama adalah pangsa pasar. PT Holcim Indonesia merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki 4 pabrik semen dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahunnya. Saat ini produksi dari PT Holcim Indonesia mencapai angka 15 juta ton semen per tahunnya. Perusahaan ini memiliki 4 pabrik dan tidak hanya giat mengembangkan kegiatannya di Pulau Jawa saja, melainkan di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi pembangunan yang lebih luas. Jika membahas bagian ekspansinya di dunia, merek semen ini sudah memiliki cabang lebih dari 90 negara di dunia. Ada beberapa inovasi yang terkenal dari perusahaan ini seperti beton mini mix dan beton cor cepat kering. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas akuisisi oleh PT Semen Indonesia. Pada tahun 2018, PT Holcim Indonesia diakuisisi oleh PT Semen Indonesia yang menyebabkan PT Semen Indonesia akan semakin kuat di bidang rantai suplai, produksi, serta pemasaran di Indonesia, baik di Asia Tenggara. Peluang untuk diversifikasi ke hilir juga akan semakin kuat dengan pengembangan bisnis beton ready mix. Jadi aset yang turut dijual adalah aset Holcim Indonesia yang dijual oleh perusahaan induknya, termasuk di dalamnya 4 pabrik semen, 33 pabrik ready mix, dan 2 galian agregat. Total transaksi mencapai angka 917 juta US dollar atau sekitar 13,63 triliun rupiah. PT Holcim Indonesia memiliki teknologi yang lebih maju daripada kompetitornya. Perusahaan ini memiliki peluang untuk terus maju dengan berinovasi melalui transfer teknologi dari perusahaan induknya. Contoh inovasi yang telah dilakukan oleh perusahaan ini adalah perusahaan ini berhasil menciptakan partikel pintar yang akan menjadikan semen lebih kuat dan lebih cepat kering.
Hal ini akan meningkatkan kualitas semen serta akan berpeluang untuk merebut market share yang selama ini dikuasai oleh para pesaing. Yang selanjutnya adalah analisis keuangan. Bagian pertama yaitu beban operasional. Pada grafik dan juga tabel yang sudah tertera dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan beban operasional pada tahun 2019 sebesar 1.707.000, namun pada tahun berikutnya menurun hingga tahun 2021 mengalami penurunan biaya sebesar 349.000. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dan juga kenaikan pada pos beban umum administrasi. Yang kedua adalah capital expenditure. Dari grafik dapat kita lihat jumlah capex meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada tahun 2017 hingga 2021 dinilai semakin baik dalam pengembangan, yakni memperbanyak, membeli, menjaga aset jangka panjang setiap tahunnya untuk menjaga keberlangsungan operasional bisnis perusahaannya. Yang ketiga adalah pendapatan. Dari grafik pendapatan pada slide, perusahaan ini mengalami kenaikan pendapatan dari tahun 2017 hingga 2021, yaitu 9.382.000 menjadi 11.218.000, yang berarti terjadinya peningkatan penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir, sehingga menjamin kelangsungan perusahaan. Selanjutnya adalah pertumbuhan laba. Pada grafik dapat kita lihat, dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami tingkat pertumbuhan laba, yakni dari 44.000 pada tahun 2017 hingga 1.088.000 pada tahun 2021. Nah, hal ini terjadi karena PT SMBC mengalami penurunan beban keuangan pada tiap tahunnya. Yang terakhir adalah EBITDA. Dari grafik EBITDA dapat kita lihat nilai EBITDA dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dari 118.511 di tahun 2017 menjadi 1.550.847 di tahun 2021. Nah, dengan nilai EBITDA yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan keuntungan. Selanjutnya adalah valuasi. Dalam menentukan valuasi investasi saham SMCB, kami menggunakan pendekatan discounted cash flow terhadap free cash flow firm. Hasil valuasi yang telah kami dapatkan menunjukkan target atau kisaran harga saham wajar SMCB sebesar Rp1.758 pada valuasi 9,1 enterprise value per EBITDA pada tahun 2021. Metode DCFF, FCFF ini kami pilih untuk diaplikasikan terhadap 10 tahun terakhir secara terpisah. Metode FCFF ini menurut kami yang paling ideal digunakan karena merefleksikan kinerja, pertumbuhan perusahaan, proporsi utang terhadap pendanaan, serta memberikan gambaran distribusi kas yang lebih tepat. Selanjutnya adalah informasi free cash flow firm. Komponen yang pertama adalah EBIT. EBIT atau Earning Before Interest and Taxes atau yang sering kita sebut dengan laba operasional merupakan laba sebelum bunga dan pajak. EBIT ini menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan unsur biaya bunga maupun pajak. Dapat kita lihat di tabel, untuk mendapatkan kisaran harga free cash flow atau arus kas yang bebas, diperlukan komponen-komponen mulai dari EBIT, depresiasi atau amortisasi, perubahan modal kerja, dan belanja modal. Seperti yang telah kita lihat di bawah, dapat diketahui nilai FCFF selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun rata-rata nilai free cash flow selama 5 tahun terakhir adalah 2.131.130 dalam miliar. Komponen selanjutnya dari informasi free cash flow firm adalah terminal growth. Metode yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan yaitu sustainable growth rate. Pertumbuhan terminal dihitung dengan mengalihkan tingkat pengembalian ekuitas atau return of equity dengan retention rate. Namun untuk mendapatkan retention rate kita memerlukan komponen lain seperti EPS dan DPS. Di samping telah dijelaskan ada tabel yang menunjukkan perhitungan pertumbuhan terminal beserta komponen-komponennya. Pertumbuhan terminal ini dilakukan pada tahun terakhir yakni tahun 2021. Hasilnya sendiri menyatakan bahwa Solusi Bangun Indonesia memiliki pertumbuhan terminal sebesar 5,53%.
Selanjutnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Struktur modal Solusi Bangun Indonesia terdiri dari hutang dan ekuitas dengan proporsi stabil selama 10 tahun terakhir. Di tahun 2021, perbandingan hutang dan ekuitas yaitu 48:52. WACC yang telah kami gunakan sebesar 9,34% diperoleh berdasarkan cost of equity, cost of debt, and capital structure perusahaan. Yang pertama adalah cost of equity. Kami menggunakan capital asset pricing model dalam perhitungan cost of equity dengan menggunakan yang pertama tingkat jatuh tempo 10 tahun treasury constant maturity sebagai risk free rate yakni sebesar 2,74%, dan yang kedua ada juga sebesar 6% market premium, dan yang ketiga nilai beta Solusi Bangun Indonesia sebesar 1,51. Cost equity yang kami peroleh adalah sebesar 11%,80. Selanjutnya adalah cost of debt. Dengan menimbang rata tingkat bunga hutang perusahaan, kami mendapatkan cost of debt sebesar 6,50%. Dan komponen terakhir dalam perhitungan WACC adalah capital structure perusahaan. Valuasi kami menggunakan 52:48 rasio equity dan debt berdasarkan rata-rata komposisi modal perusahaan. Komponen terakhir dalam penyediaan informasi free cash flow firm adalah enterprise value per EBITDA Solusi Bangun Indonesia pada 5 tahun terakhir yakni 2017 sampai 2021. Di slide sendiri kami sudah menyediakan diagram rasio pertumbuhan enterprise value per EBITDA selama 10 tahun terakhir, namun untuk penjelasan atau kesimpulannya kami hanya akan memaparkan dalam 5 tahun terakhir saja. Yang pertama adalah kita dapat melihat bahwa EBITDA terakhir, rasio EBITDA terakhir yang diperoleh PT Solusi Bangun Indonesia adalah pada tahun 2021 yakni sebesar 9,1 kali. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa rata-rata pertumbuhan enterprise value per EBITDA PT Solusi Bangun Indonesia adalah sebesar 12,5 kali. Kita juga dapat melihat bahwa pada tahun 2018, Solusi Bangun Indonesia memperoleh rasio enterprise value per EBITDA tertinggi sebesar 18 kali dalam 5 tahun terakhir. Sementara untuk yang paling rendah terjadi pada tahun 2021 yakni 9,1 kali. Adapun pertumbuhan rasio ini bisa kita lihat pada tahun 2017 ke 2018, rasio enterprise value EBITDA mengalami kenaikan sebesar 33,7%, yakni mana cukup signifikan. Sementara dari 2018 ke 19 mengalami penurunan sebesar 30,6%. Dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan lagi sebesar minus 22,3%, dan pada tahun 2020 ke 2021 rasio enterprise value EBITDA mengalami penurunan sebesar 6% ke angka 9,1 kali. Dan bila kita bandingkan dengan pesaing lainnya dalam industri yang sama yakni industri bangunan, rasio enterprise value per EBITDA Solusi Bangun Indonesia ini bisa dikatakan berada di golongan tengah-tengah, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Pesaing yang memiliki enterprise value EBITDA di atas Solusi Bangun Indonesia ini diantaranya adalah PT Cemindo Gemilang, PT Impact Pratama Industri, dan PT Semen Batu Raja. Selanjutnya ringkasan investasi. Kami merekomendasikan untuk membeli saham SMBC dengan target harga sebesar 1.758 per lembar saham. Target harga didapat dari valuasi analisis dengan menggunakan pendekatan diskon cash flow atau DCF. Kami optimis dengan merekomendasikan beli saham SMBC, walaupun ekspektasi tingkat keuntungan ke depan hanya sebesar 4,96%. Yang selanjutnya adalah tata kelola perusahaan. PT Solusi Bangun Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan produk semen Indonesia dan merupakan
anak dari perusahaan Semen Indonesia Group. Nah, produk dari perusahaan ini berupa semen, beton siap pakai, atau produksi agregat. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, PT ini mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para stakeholder, terutama para pemegang saham. Prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance sesuai dengan praktik-praktik tata kelola yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan OJK Nomor 21 POJK 04 Tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, serta Surat Edaran Otomatis Jasa Keuangan Nomor 32 SOJK 04 Tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Selanjutnya yaitu mengenai risiko investasi. Yang pertama ada risiko utama. Penurunan market industri semen, tekanan di pasar nasional yang tengah mengalami kelebihan pasokan dan dipengaruhi oleh kondisi global yang tidak menentu. Risiko yang kedua yaitu risiko usaha. Risiko penurunan harga jual semen, persaingan pasar, dan perubahan teknologi. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko umum. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global, serta fenomena luar biasa yang tidak terduga seperti wabah. Yang terakhir adalah implementasi tata kelola perusahaan. PT Holcim Indonesia Tbk menerapkan struktur tata kelola yang komprehensif dengan perhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, mengelola risiko, menjaga reputasi perusahaan, dan menjalankan kewajiban perusahaan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan peningkatan kesejahteraan warga dan juga kelestarian lingkungan hidup. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai riset investasi perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Kami ucapkan terima kasih.